Jeritan wanita. Kamu gila ZTS. Kita harus membatalkannya, Wan. Aku tetap kekeh melarangnya untuk pergi ke Solo. Mimpiku selalu menjadi kenyataan dan pastinya kami juga akan mengalami hal yang buruk seperti halnya pengemudi yang lain yang kulihat dalam mimpi tadi. Tenangkan pikiranmu terlebih dahulu. Jelaskan dengan rinci apa yang terjadi. Ucapnya sambil duduk di sebelahku. Aku lantas mengatur nafas terlebih dahulu lantas setelahnya menceritakan semua hal yang kulihat dalam mimpi kepada Wawan. Kuharap dia bisa mengerti kenapa aku melarangnya untuk pergi ke Solo. Aku tahu maksudmu, Ziz, tapi kamu juga seharusnya paham kita tidak akan bernasib sama dengan mereka, kan? Ingat perjalanan kita ke Subang. Kita bisa melaluinya bersama. Ucapnya tak goyah sama sekali. Aku tahu dan percaya kepadamu, Wan, tapi aku melihatnya dengan jelas tadi. 2 mobil hancur begitu saja. Cukup, Ziz. Coba dengarkan aku dulu. Kamu pikir bagaimana cara menyetop penumbalan oleh keluarga sialan si Soyo itu? Apa dengan menunggu saja akan selesai? Tentu saja tidak. Kita tidak akan lama di sana. Setelah mendapatkan informasi, kita akan langsung pergi. Aku janji kepadamu hanya sebatas itu. Entah bagaimana caraku membujuknya selalu saja ditolak. Sepertinya memang harus pasrah dan menerimanya bahwa sekarang juga kami akan pergi ke Solo. Selain keras kepala, Wawan memang benar. Kami memang harus menari cara agar korban orang di sekitar kami tidak berjatuhan lagi dan salah satu caranya adalah mencari informasi langsung ke Solo. Baiklah, kita lakukan perjalanan ini, Wan. Aku sudah memperingatkanmu. Ujarku padanya dan dibalas dengan senyuman. Itu baru temanku. Ayo kita berangkat. Persiapan yang kita butuhkan sepertinya sudah siap, Ziz. Cih, sepertinya kamu yakin sekali bisa membujukku ya? Tentu saja, aku memang sudah dekat denganmu. Kamu teman dan partner terbaikku sekarang, Ziz. Ucapnya sambil merangkul pundakku. Hentikan ucapan manismu itu, Wan. Kamu membuatku jijik, Wan. Jawabku memberontak. Ya sudah, ayo kita pergi. Kami lantas pergi menuju mobil yang akan digunakan untuk pengantaran jarak jauh. Setelah sampai, aku sedikit heran dengan mobil yang akan kita pakai karena berbeda dengan Hentikan ucapan manismu itu, Wan. Kamu membuatku jijik, Wan. Jawabku memberontak. Ya sudah, ayo kita pergi. Kami lantas pergi menuju mobil yang akan digunakan untuk pengantaran jarak jauh. Setelah sampai, aku sedikit heran dengan mobil yang akan kita pakai karena berbeda dengan biasanya. Kok mobilnya ini? Tanyaku heran. Memangnya kenapa? Yang penting sehat dan bisa berjalan, Ziz. Tapi nggak ada sekat antara depan dan belakang, Wan. Ini mobil terakhir yang tersisa, Ziz. Rumah sakit kita mengantar 3 jenazah jarak jauh juga sejak sore. Jeti, hanya mobil ini yang tersisa. Aku protes kepadanya karena memang mobilnya tidak sesuai standar pengantaran jarak jauh. Yang seharusnya antara belakang dan depan terdapat sekat. Ini tidak. Sebetulnya tidak bahaya, namun aku sedikit takut saja ketika menoleh ke arah belakang nantinya. Ayolah, jangan takut, Ziz. Jangan menoleh ke belakang saja. Mudah kan? Atau kamu di belakangku ajak cinta agar kamu nyaman? Persiapannya bagaimana? Aku mengalihkan pembicaraan karena jika ku teruskan dia akan menggoda dan menakutiku. Sudah semua sejak kamu tertidur. Bahkan jenazah sekalipun sudah berada di dalam karena memang sesuai dengan prosedurnya. Ucapnya. Karena tidak percaya, aku langsung memeriksa kelengkapan dan peralatan mobil. Setelah kuperiksa, memang semuanya sudah lengkap termasuk dokumen pengantaran. Tak lama, aku langsung memasuki mobil setelah menutup pintu belakang yang terbuka. Ayo kita berangkat, Ziz. Tunggu apa lagi? Ucapnya ketika memasuki mobil. Sabar dulu, Wan. Aku sudah menghubungi Pak Joko di Solo. Aku tidak meminta bantuannya, tetapi berniat untuk mampir ke tempatnya nanti. Beberapa kali melakukan pemanggilan. Statusnya tetap saja memanggil tidak berdering yang berarti Pak Joko tidak bisa dihubungi sejak sore tadi. Aku sedikit khawatir telah terjadi sesuatu kepadanya. Sepertinya memang dia sedang ada kesibukan. Baiklah, kita berangkat sekarang, Wan. Aku pun menjalankan mobil. Tak lupa aku melirik ke arah bensin dan sudah terisi penuh. Wawan sepertinya memang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Dia memang sudah sangat siap akan perjalanan panjang ini. Aku mengira akan 3 bulan lagi untuk pergi ke sana. Tetapi hanya berselang beberapa hari saja sejak terakhir ke Solo.
Tidak bisa kupercaya. Kenapa harus 3 bulan? Memangnya apa yang terjadi? Tanya dia kepadaku. Kupikir kamu mengetahuinya, Wan. Tidak, aku tidak tahu sama sekali, Ziz. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku mengira dia sudah tahu bahwa setiap 3 bulan sekali akan ada 5 penumbalan di desa itu. Dan sekarang masih dalam jarak waktu 3 bulan itu. Sebab itu juga aku gak sekali pergi ke sana terlebih dahulu. Aku yakin Wawan mengetahui hal ini dan menyembunyikannya dariku. Setelah masuk gerbang tol Cikampek, kami lebih banyak diam dan tidak melakukan pembicaraan. Wawan lebih asyik merokok dan melamun. Sedangkan aku hanya fokus mengemudi. Diam, Wan. Protesku ketika tangannya menyentuh pundakku dengan sengaja. Dia membuatku terkejut. Tidakkah dia mengetahui aku sedang mengemudi? Bagaimana jika aku refleks membanting Star? Diam apa? Aku dari tadi diam saja, Ziz. Jangan mengada-ada. Ujarnya tidak mengakui apa yang dia lakukan kepadaku. Kenapa dia selalu menggodaku akhir-akhir ini? Kalau bukan dia lalu siapa lagi? Di mobil ini kan cuma ada kami berdua. Tidak mungkin jenazah di belakang sana yang melakukannya kan? Lagi pula, untuk apa dia menepuk pundakku? Untuk minta tolongkah? Lucu sekali. Tol lumayan padat, Sis. Pelan-pelan saja. Ujarnya kali ini. Aku mengangguk mengerti. Toh memang sekarang ini truk-truk besar sudah jamnya melintas. Jadi, wajar saja jika menyebabkan kemacetan. Nanti juga setelah melewati Cikarang akan membaik. Selang beberapa lama, kami sudah melewati gerbang Cikarang. Di dalam mobil kami masih tidak saling mengobrol. Bukan karena kami sedang ada masalah, tetapi memang sedang tidak ada topik saja. Cekrek. Aku menyalakan rokok untuk mengatasi kantuk yang sudah datang. Sesekali aku memperhatikan Wawan yang wajahnya selalu waspada dan fokus. Bahkan sekarang pun terlihat benar-benar waspada. Anehnya, ketika aku mengajaknya mengobrol dia bisa langsung nyambung denganku. Dia datang. Datang apa, Wan? Aku yang mendengar suaranya yang pelan itu bertanya penasaran. Tidak ada. Kamu fokus mengemudi saja. Ucapnya sambil bersiap untuk berpindah ke belakang. Kenapa kamu pindah ke belakang, Wan? Aku makin tidak mengerti dengan apa yang dilakukan olehnya. Kali ini dengan berpindah ke belakang. Kurang nyaman apa dia depan sekarang ini juga? Apa enaknya di belakang menemani seorang mayat? Orang ini sangat aneh. Dengarkan aku, Sis. Apapun yang kamu dengar. Jangan pernah menoleh ke arah belakang sekalipun. Fokus saja dengan kemudimu, jangan sampai terpengaruh dan terjadi kecelakaan. Ucapnya dengan sangat serius. CLK. Kenapa suasana yang tadinya aman berubah menjadi mencekam seperti ini? Apa ini maksud dari diamnya Wawan dari tadi? Pantas saja dia tidak banyak berbicara. Memangnya apa yang akan terjadi, Wan? Tanyaku penasaran dengan apa yang akan terjadi. Sudahlah, Zi. Kamu tinggal fokus saja. Jangan menoleh sama sekali. Kamu tahu kan tadi yang menepukmu? Itu sama sekali bukan diriku. Aku jujur kepadamu. CLK. Sial, sepertinya memang kejadian yang kurasakan ketika di Solo memang akan terulang. Ucapku dalam hati. 15 menit kemudian, Wawan sudah tidak lagi bersuara di belakang sana. Aku juga tidak berani menoleh karena sudah dilarang olehnya. Jantungku berdetak keras ingin mengetahui keadaan Wawan. Mati. 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 DGH, DGH, DGH. Jantungku langsung berdetak sangat cepat ketika mendengar suara wanita melengking dari belakang. Kaki yang kugunakan untuk menginjak gas raya gemetar. Aku lantas membaca doa sebisaku dalam hati untuk menenangkan diri. Kalian berbeda alam dengan kami. Pergilah sebelum aku mengusirnya secara paksa. Itu suara Wawan. Aku sedikit lega karena mendengarnya. Mudah-mudahan dia dalam keadaan baik di belakang sana. Aku hanya bisa mendoakanmu dari depan, Wan. Tolong jangan mati. Hentikan. Hentikan. Jerita wanita kembali terdengar seraya kesakitan. DGH, 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 DGH. Sementara jantungku semakin berdebar-debar. Hentikan. Hentikan. Cepat pergi. Sebelum aku memusnahkanmu dari tempat ini. Wawan dengan tegas berteriak. Aku ingin sekali menoleh ke arah belakang untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
Tetapi rasa takutku lebih besar daripada rasa penasaran pada dalam diriku. Keringatku mengucur deras dari badan. Aku menggenggam rak kemudi agar aku tetap mempertahankan mobil. Sedangkan kecepatanku turunkan menjadi kisaran 80 km/jam saja karena aku takut jika dalam kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikan situasi pada emosiku dan melakukan kesalahan hingga kami kecelakaan. BRAK, 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 terang, terang, terang. Keributan benar-benar terjadi di belakang sana. Aku bisa menduga keranda sudah acak-acakan disebabkan keributan tadi. Sial, bagaimana ini? Wawan juga belum bersuara lagi. Apa yang terjadi dengannya di belakang sana? MATI. 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 Ahahaha. Ahaha. Suara wanita itu semakin melengking memekakan telinga. PRANJ. PRANJ. Tidak. Hentikan. Hesh. 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 Suara wanita dan keributan tiba-tiba hilang begitu saja digantikan oleh suara terengah-engah berat. Apakah itu Wawan? Atau suara yang lain? Wan, kesatu tuh kamu. Tanyaku terbata-bata. Ya, tetap fokus saja dulu Ziz. Aku mengatur nafas terlebih dahulu sebelum kembali ke depan. Alhamdulillah kupikir dia yang dikalahkan. Tanpa sadar, air mataku menetes sebutir karena terharu tidak terjadi hal yang buruk kepada Wawan. Selang beberapa menit, Wawan kembali berpindah ke depan dengan sekujur keringat tubuhnya. Aku yang melihatnya terkejut lantas membesarkan AC agar dirinya tidak kepanasan seperti itu. Wajahnya terlihat kusut dengan rambutnya yang berantakan seperti habis berkelahi saja. Untungnya dia berhasil selamat dan membuatku menjadi tenang kembali. Kamu nggak apa-apa Wan? Tanyaku mengkhawatirkannya. Itu bukan masalah yang besar Ziz. Jawabnya tersenyum santai. Apa yang terjadi sebenarnya di belakang sana, Wan? Dia tidak langsung menjawab tetapi mengecilkan AC dan membuka kaca mobil. Dia pun membakar rokok dengan santai. Tidak ada yang terjadi. Aku hanya sedang bermain kejar-kejaran saja di belakang sana. Kamu sudah bisa menoleh ke arahnya, Ziz. Ucapnya membetulkan spion untuk melihat ke arah belakang setelah sebelumnya diarahkan ke tempat lain. Aku melihat kondisi ke belakang yang sangat berantakan sekali. Keranda berada di luar. Tutupnya terlepas dan jenazah yang tidak berada di tempatnya. Benar-benar seperti habis terjadi keributan yang sangat besar. Jenazah itu berada di luar Wan. Tak apa Ziz. Nanti saja ketika sudah rest area kita betulkan. Lagian juga itu bukan jenazah. Ucapnya acuh. Wawan benar. Sudah pasti itu adalah jenazah jati-jadian seperti sebelum-sebelumnya. Pekerjaan ini betul-betul merepotkan. Seharusnya gaji kami lebih tinggi daripada pejabat negara yang hobinya korupsi. Syukurlah jika ini sudah berakhir. Aku sempat khawatir denganmu tadi Wan. Belum Ziz. Ini semua sama sekali belum berakhir. Aku mengusirnya secara paksa agar dia tidak mengganggumu terus. Maksudmu? Kamu melakukannya untukku? Ya, daripada aku yang terus tertuduh karena dia beberapa kali menepuk pundakmu dan aku tertuduh, lebih baik aku mengusirnya secara paksa. Dia melakukannya hanya alasan seperti itu. Juga, berarti sedari tadi yang menepuk pundakku itu adalah wanita yang diusir oleh Wawan. GLK? Membayangkannya saja membuatku merinding. Wawan sampai melakukan hal seperti itu. Seharusnya aku meminta maaf kepadanya. Aku minta maaf Wan. Aku tidak tahu soal itu. Santai saja Ziz. Lagi pula ini belum berakhir. Bukankah kamu sudah mengusirnya? Memang. Tetapi firasatku mengatakan nanti akan lebih dari ini. Bersiaplah untuk yang lainnya, Ziz. GLK. Bersambung. Di mana